Latihan semua. Siap! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Pimpinan apel memasuki lapangan apel. Siap! Penghormatan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Kompi kepada pimpinan apel. Lapor, Kompi 1 Jawa Timur dengan jumlah pimpinan cabang 43 dengan jumlah personil 2.150 siap mengikuti apel. Kompi 2 Jawa Tengah dengan jumlah pimpinan cabang 35, jumlah personel 1.800 siap mengikuti apel. Kompi 3 dengan jumlah pimpinan cabang 5, diikuti personil 300 siap mengikuti apel. Kompi 4 Jawa Barat dengan jumlah 28 pimpinan cabang dan 1.400 personel siap mengikuti apel. Kompi 5 DKI Jakarta dengan jumlah pimpinan cabang 6 dan jumlah personil 350 siap mengikuti apel. Kompi 6 Banten dengan jumlah pimpinan cabang 8, jumlah personil 450 siap mengikuti apel. Laporan kembali. Siap, kembali ke tempat. Pasukan saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor apel kebangsaan virtual pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor tanggal 29 November tahun 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Nawa Prastia Banser. Nawa Prasetya Banser. 1. Kami, Barisan Ansor Serbaguna, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kami, Barisan Ansor Serbaguna, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami, Barisan Ansor Serbaguna, memegang teguh cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Kami, Barisan Ansor Serbaguna, taat dan takdim kepada Hitoh Nahdlatul Ulama 1926. 5. Kami, Barisan Ansor Serbaguna, setia dan berani membela kebenaran dalam wadah perjuangan Ansor demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia. 6. Kami, Barisan Ansor Serbaguna, peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama, dan golongan. 7. Kami, Barisan Ansor Serbaguna, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, dan demokrasi. 8. Kami, Barisan Ansor Serbaguna, siap mengorbankan seluruh jiwa, raga, dan harta demi mencapai ridho ilahi. 9. Kami, Barisan Ansor Serbaguna, senantiasa siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Gerakan Muda Ansor. Tamu undangan dimohon berdiri.
tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Ya Sayyidina Muhammad, inna natawassalu bika ila Rabbina fi qada'i hajatina wa yassir umurana wa hasil maqasidana wansur harakatana harakata syubanil ansar wa jam'iyatana jam'iyana dadil ulama wa biladana bilada Indonesia wa na'udzubika minal fitani wal mihan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Apel kebangsaan virtual selesai. Lapor selesai. Istirahatkan. Istirahatkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Menyanyikan lagu Banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera itu. Majulah, ayo maju serba-serbu. Seluruh
hadirin disilakan duduk kembali. Orasi kebangsaan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Muda Ansor yang terhormat beliau Haji Yakut Khalil Kaumas dipersilahkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat pimpinan pusat yang hadir secara fisik di Rembang maupun yang hadir secara virtual, yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna yang hari ini juga mengikuti apel kebangsaan ini secara virtual di seluruh Indonesia. Dan wabil khusus saya ingin sapa dulu sahabat-sahabat yang hari ini melalui perwakilannya mengikuti apel ini, baik secara fisik maupun secara virtual. Ini apel dengan model baru, dan saya yakin baru Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna yang mampu dan bisa melakukan apel seperti ini. Saya akan sapa sahabat saya dari zona Maluku, Papua, sahabat-sahabat Papua Barat, Papua, dan Maluku yang ikut hadir bersama kita. Selamat siang, semoga semua sehat sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat dari zona Nusra, dari Bali dan NTT juga bergabung bersama kita. Sahabat-sahabat dari zona Sulawesi, panitia melaporkan dari Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara ikut melakukan apel bersama kita. Kemudian sahabat-sahabat dari zona Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah bergabung juga bersama kita. Sahabat-sahabat dari zona Sumatera, ini yang paling banyak. Sahabat dari Riau, sahabat dari Kepulauan Riau, lalu sahabat-sahabat dari Jambi, sahabat-sahabat dari Bengkulu, sahabat dari Bangka Belitung, juga sahabat-sahabat dari Sumatera Barat, sahabat-sahabat dari Lampung, juga sahabat-sahabat dari Sumatera Utara. Kemudian saya juga harus menyapa sahabat-sahabat kita yang siang hari ikut bergabung mengikuti apel kebangsaan dari zona luar negeri. Sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Taiwan, sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Korea Selatan, sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Malaysia, dan sahabat-sahabat PC Gerakan Pemuda Ansor Cabang Mesir. Sahabat-sahabat sekalian, bersama kita juga hadir mengikuti apel virtual kepala-kepala daerah yang juga merupakan kader Ansor, kader Barser. Bersama kita bergabung ada Bupati Batang, sahabat Wihaji. Bersama kita juga ikut bergabung Bupati Pasuruan, sahabat Gus Irsad, dan sahabat-sahabat kita yang lain yang mengikuti secara virtual yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu. Sahabat-sahabat sekalian, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, sampai siang hari ini kita masih diberikan kesehatan,
kita masih diberikan kekuatan sehingga kita semua bisa bersama-sama mengikuti apel kebangsaan yang diselenggarakan secara virtual ini dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membatasi ruang gerak kita, membatasi aktivitas-aktivitas kita. Tetapi kita sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, kader Barisan Ansor Serbaguna, tidak akan pernah menyerah seberat apapun tantangan di depan kita, apalagi hanya pandemi COVID-19. Semoga sahabat-sahabat sekalian, keikutsertaan kita semua dalam apel kebangsaan ini memberikan kekuatan kepada kita baik lahir maupun batin, memberikan berkah dan barokah untuk kita semua yang mengikuti apel, untuk keluarga kita di rumah, untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya dalam kesempatan ini hanya ingin sedikit menyampaikan catatan-catatan sekaligus mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada diri kita dan sahabat-sahabat seluruh kader Ansor dan Banser, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa kita sebagai kader Gerakan Ansor, Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna memiliki dua tanggung jawab inti, yaitu pertama tanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang dideklarasikan ikut diperjuangkan oleh para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua tanggung jawab kepada para ulama, para kiai-kiai kita. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, dalam masa pandemi ini saya ingatkan kepada saya dan kita semua untuk kita terus menjaga kiai-kiai kita, jaga kiai-kiai kita dari terutama pandemi COVID-19 ini. Sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu sowan dulu kepada kiai-kiai. Kita bisa ngalap barokah dari rumah. Kalau dalam situasi tertentu kita harus ketemu dengan kiai-kiai kita, hindari kontak fisik secara langsung. Dengan ini sahabat-sahabat sekalian, kita ikut menjaga kiai kita. Kita menjaga kiai kita bukan hanya dari ancaman-ancaman, ya, bukan hanya dari ancaman-ancaman yang ditimpakan kepada kiai-kiai kita, bukan hanya dari bulian-bulian yang ditujukan kepada kiai-kiai kita, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kiai-kiai kita dari pandemi COVID-19 ini. Kita tahu sudah banyak kiai-kiai kita wafat, ibu nyai kita sudah ada beberapa yang wafat. Kita sebagai kader Nahdlatul Ulama wajib menjaga kiai-kiai kita. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Sanggup? Yang kedua sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyerukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, sebagai tokoh masyarakat, sebagai panutan di dalam masyarakat, kita menyerukan agar tokoh-tokoh masyarakat ini mampu memberikan contoh, mampu memberikan teladan kepada masyarakat. Kita memahami jika ada keinginan baik, misalnya menyelenggarakan Maulid Nabi, boleh, silahkan, itu baik-baik saja. Tetapi saya ingatkan supaya keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat juga harus dijadikan perhatian. Jangan karena merayakan Maulid Nabi, jangan karena ingin merayakan hari lahir Nabi junjungan kita, kemudian kita menafikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kita minta kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Jangan ada kumpul-kumpul seperti yang di Petamburan tempo hari, sehingga banyak warga yang sekarang terdampak, terkena COVID-19. Itu menunjukkan bahwa tokoh-tokoh yang di sana tidak peduli dengan keselamatan masyarakatnya. Kita tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Cukup Petamburan itu pertama dan terakhir. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang mengatasnamakan apapun, hatta atas nama merayakan hari besar keagamaan, itu membawa resiko untuk masyarakat. Yang ketiga,
seruan ingin kita sampaikan kepada pemerintah, sahabat-sahabat sekalian. Dalam kesempatan apel kebangsaan ini, kita minta kepada pemerintah untuk tegas menegakkan aturan, terutama dalam menegakkan aturan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tidak boleh ada tawar-menawar. Kita tidak peduli, pemerintah ini harus tegas. Tidak peduli yang melanggar itu habaib, yang melanggar itu kiai, yang melanggar itu gubernur, yang melanggar itu wali kota atau tokoh ansor banser sekalipun. Jika protokol kesehatan dilanggar, kita desak pemerintah untuk bersikap tegas, tegakkan peraturan, tegakkan hukum. Tidak usah takut, tidak usah takut. Kita desak pemerintah, tegakkan peraturan ini. Ini penting demi keselamatan seluruh warga bangsa ini. Sahabat-sahabat sekalian, yang kemudian yang harus saya juga sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian dan kita semua. Kita tahu sebentar lagi 9 Desember 2020 ada 270 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Saya berharap sahabat-sahabat sekalian sebagai kader Ansor dan Banser ikut mensukseskan pilkada 2020 9 Desember nanti. Ikut mensukseskan dalam arti sahabat-sahabat sekalian tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan yang sudah dijadikan bagian dari aturan pelaksanaan pilkada. Sahabat-sahabat sekalian harus menjadi contoh di lingkungannya. Bagaimana pilkada ini tidak meninggalkan protokol kesehatan COVID-19. Kasih contoh bagaimana menggunakan masker, bagaimana cuci tangan, dan seterusnya, menjaga jarak. Kasih contoh kepada masyarakatnya bahwa demokrasi yang berkualitas itu bukan hanya tergantung pada prosesnya saja, bukan saja demokrasi yang menolak politik uang, tetapi juga demokrasi yang bisa menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir, ini penting dan saya ingin ingatkan secara khusus kepada sahabat-sahabat sekalian. Dalam merespon dinamika sosial politik yang ada di negara kita belakangan ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita dengar, kita baca, kita tahu. Beberapa hari yang lalu, di Sigi, Sulawesi Tengah, ada satu kelompok yang mengatasnamakan Islam, membunuh, menggorok, menyembelih saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, mengatasnamakan agama. Sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai kader Ansor, sebagai kader Gerakan Pemuda Ansor, sebagai kader Barisan Ansor Serbaguna, kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian atau akan berhadapan dengan Barisan Ansor Serbaguna. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada yang boleh tegak berdiri di negeri ini mengatasnamakan kesewenang-wenangan, mengatasnamakan bahwa apa yang mereka yakini adalah hal yang paling benar. Mereka yang menganggap bahwa agama yang mereka yakini adalah agama yang paling benar, sementara yang lain adalah salah. Oleh karena itu perlu diperangi. Maka mereka kita pastikan akan berhadapan-hadapan dengan kader-kader Gerakan Banser, Gerakan Pemuda Ansor, dan Barisan Ansor Serbaguna. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita serukan kepada aparat penegak hukum, segera tindak pencoleng-pencoleng agama yang ada di Sulawesi Tengah. Mereka yang membunuh saudara-saudara kita di Sigi, segera tindak. Aparat keamanan tidak boleh ragu. Jangan takut. Barisan Ansor Serbaguna dengan 7 kader yang ada di seluruh Indonesia siap berada di sebelah kawan-kawan TNI dan Polri untuk menindak mereka. Sahabat-sahabat sekalian, siap bersama-sama TNI dan Polri mengamankan negara ini. Siap mengamankan negara ini dari pencoleng-pencoleng agama bersama TNI dan Polri. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini juga ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama,
Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah memperjuangkan kepentingan agama. Ada yang mengatasnamakan Islam, ada tokoh yang lama pergi tiba-tiba datang ke Indonesia, pulang kembali ke Indonesia, dan dia mengatakan sekarang dia sedang menegakkan kejayaan Islam, sedang menegakkan cita-cita Islam. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah percaya dengan orang seperti ini. Jangan pernah percaya dengan orang yang mengatasnamakan perjuangannya untuk Islam. Apa yang mereka lakukan, sahabat-sahabat sekalian, justru merusak Islam. Apa yang mereka lakukan hanyalah menggunakan Islam sebagai kedok, sebagai topeng untuk merebut keinginan mereka menguasai panggung-panggung politik. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, buat kader Banser, buat kader Gerakan Pemuda Ansor, tidak ada kata lain. Buat orang-orang seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Sahabat-sahabat sekalian, tidak ada. Jika mereka mengatakan mereka akan menyelamatkan Indonesia, mereka akan menyelamatkan negeri ini atas nama Islam, tidak ada. Jangan pernah percaya. Berkali-kali saya selalu katakan, Indonesia ini tegak berdiri bukan hanya karena Islam. Negara Indonesia ini berdiri juga tegak karena bersama-sama dengan saudara-saudara kita Kristen, saudara-saudara kita Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Mereka semua ikut berjuang bersama-sama umat Islam dalam memerdekakan negeri ini. Saya selalu katakan, tidak ada Indonesia, tidak ada Islam. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, dan seterusnya. Indonesia yang kita cintai ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh hanya dimonopoli oleh satu kelompok saja. Tidak boleh hanya dimiliki oleh satu golongan agama saja. Indonesia ini milik kita bersama. Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir yang ingin saya pesankan kepada kita semua, menjadi Indonesia itu menjadi manusia yang bisa meletakkan diri di dalam keberagaman. Menjadi Indonesia itu menjadi manusia yang bisa menerima perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan ini akan berbuah persatuan dan berbuah kekuatan untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, ini yang ingin saya sampaikan dan penting untuk sahabat-sahabat sekalian ketahui. Yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, untuk menyatukan kita dengan generasi-generasi yang sudah meninggalkan kita, untuk menyambungkan dengan generasi-generasi yang akan hadir, yang akan lahir bersama-sama kita nanti, juga untuk menyambungkan diri kita dengan sahabat-sahabat kita di seluruh Nusantara, menyambungkan kita dengan sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat sekalian dengan sapaan kebanggaan kita. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, 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 Pancasila, 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 Nusantara, 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 Aswaja. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap! Rak! Menyanyikan Mars Banul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal iman, inhadu alal waton. Yalal waton, hubbul waton minal iman, walatakum minal iman, inhadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu mayya fika yawma, qawmi hayyal qawmama, kullu mayya fika yawma, qawmi hayyal qawmama.
wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Saka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Kepada beliau Haji Yakut Khalil Kaumas selaku pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, kami ucapkan terima kasih. Penghormatan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel, hormat. Lep. Tegak. Lep. Pimpinan apel meninggalkan lapangan apel. Apel kebangsaan virtual selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Jalan. Aduh, ampun. Pengalaman pertama lah. Aduh. Kaki mau patah. Untuk arahan dari Bapak Bupati, mohon diperhatikan sahabat-sahabat sekalian. Gladi apa ini? Bubar barisan. Mantap, mantap. Kita nikmati aja. Makasih. Ini baru gladi. Ini baru gladi. Ya Sal. Sal. Ini gladi Sal. Apa? Iya. Yo, karung lesot tuh. Sing nom-nom sing tuwa cek kuat. Tapi boyoke pegel pol. Oke, ini sudah sarapan dong ya? Waduh. Ada sarapannya enggak? Enggak ada? Oh, kalau enggak ada tak sarapi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat Ketua PJ Ansor Kabupaten Batang Al Mukarram, Ketua kita Maulana Yusuf Pak Kiai Haji, terima kasih yang telah menelpon saya. Tepuk tangan buat beliau. Di waktu yang sama, alhamdulillah saya diperintah oleh 3 komandan saya, mulai dari Kasat Kornas Hasan sahabat saya, ikut apel Pak Bupati, siap. Habis itu Solahuddin Ketua PW telepon saya, siap, saya ikut di Batang. Kemudian sama beliau sebelum diperintah pun saya sudah siap-siap, ini pasti sebentar lagi Pak Ketua ini. Langsung saya siap gitu. Ada 5 kegiatan saya batalkan karena demi kita semua. Amin.
Tentu yang saya hormati, yang saya banggakan sahabat-sahabat Ansor, Banser yang hari ini ikut apel kebangsaan yang dipimpin oleh ketum kita Gus Yakut. Tentu ada beberapa yang tadi disampaikan beliau. Semoga karena Allah SWT kegiatan kita lancar semua, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Sahabat-sahabat semuanya, saya tidak banyak menyampaikan hal. Yang pertama, terima kasih kepada sahabat saya Ketua PC Ansor Pak Maulana Yusuf, baik selaku Ketua DPRD maupun selaku Ketua PC Ansor yang selama ini bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya tentu bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaik buat masyarakat Batang. Saya laporkan sedikit tentang COVID Batang, karena tadi temanya COVID, sedikit ada COVID. Jadi di Batang luar biasa, 1.000 lebih hari ini. Kemudian tadi malam termasuk yang semoga yang terakhir yang puncak, satu hari 78 orang yang kena COVID. Yang meninggal sudah 58-an, kemudian yang lainnya isolasi mandiri. Artinya bahwa untuk COVID Batang masih belum selesai. Untuk itu saya terima kasih ini protokol kesehatan. Beliau kemarin menyampaikan juga, Pak Bupati nanti prokes siap. Tentu ini kewajiban kita, kalau enggak nanti kita jadi sorotan. Karena itu terima kasih, termasuk tadi amanah dari Gus Yakut menjaga kiai dan sebagainya. Tentu di Batang sudah kita bolehkan yang kecil-kecil masjid taklim monggo, tapi yang besar-besar belum. Rencana nanti malam tahun baru kita mau ngundang ke Gus Miftah, tapi nggak tahu secara virtual juga. Semoga nanti beliau bisa, masih koordinasi terus. Jadi terima kasih. Termasuk ini ada yang Pak Lurah juga. Terima kasih. Nanti kali-kali siapa diajak jagain di sana, tergoda enggak kira-kira gitu. Itu komandan kita ini, matur sembah nuwun. Yang kedua, selain masalah protokol COVID, tentu tadi yang disampaikan oleh Gus Yakut selaku Ketua Umum. Kalau saya sendiri menyatakan bahwa harga yang paling mahal hari ini adalah persatuan dan kesatuan. Untuk itu titip